berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 28 November 2023. Saudara Magus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemujaan terhadap hal-hal yang tampak memuaskan mata biasanya tidak bertahan untuk waktu yang lama. Kita bisa mengagumi bangunan yang megah, yang luar biasa, tetapi bangunan apapun itu ada masanya, ada waktunya akan rusak, akan hancur. Peperangan di bumi ini telah membuktikan saudari-saudara bahwa bangunan megah yang dipuja dalam hitungan menit bisa hancur berantakan oleh karena senjata perang. Wajah manusia yang semula tampan dan cantik dikagumi dan dipuja lambat laun akan memudar. Itu sudah hukum alam. Sehebat apapun bisnis kosmetik saat ini membuat orang tidak gampang atau tidak cepat menua, akhirnya akan sampai juga kepada titik itu. Kita pada akhirnya saudara-saudari menjadi paham bahwa yang bersifat material, yang bersifat fisik, selalu bersifat sementara, tidak bersifat abadi. Kalau demikian, yang kita butuhkan sebetulnya saudari-saudara adalah nilai, sistem, dan spirit yang berfungsi untuk menghadirkan kembali keindahan itu, keserasian itu, kedamaian, kemegahan itu, keagungan dan kemuliaan itu. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus mengkritisi orang-orang pada zamannya dan tentu juga para murid yang terlalu mengagumi bangunan bait Allah yang berdiri dengan kokoh dan megah, dengan indah. Yesus hendak mencerahkan pendengar bahwa yang terpenting dari bait Allah itu adalah Allah sendiri. Bukan baitnya, bukan bangunannya. Bukan batu yang tersusun dengan rapi dan indah membentuk bangunan bait Allah yang luar biasa. Jangan sampai Allah menjadi tidak lebih penting daripada sekedar bangunan bait Allah.
Allah dan kehendaknya yang mesti dijadikan sebagai pusat hidup manusia, sentral hidup manusia. Keselamatan manusia menjadi tujuan dari misi Allah, tujuan dari perutusan Yesus juga di tengah dunia. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, segala macam bentuk pewartaan, segala macam pastoral pelayanan, segala macam tindakan belas kasih oleh para murid yang kemudian dilanjutkan oleh gereja, oleh kita sekalian, semestinya semakin menjunjung tinggi martabat manusia dan menjadikan manusia sebagai subjek dan pusat dari pewartaan keselamatan, bukan bangunan, bukan hal-hal yang bersifat fisik material. Saudari-saudara, segala sesuatu yang bersifat material, yang bersifat fisik, itu bersifat sementara. Tetapi Allah dan segala kehendaknya adalah abadi. Jangan sampai kita salah paham atau salah sangka bahwa yang terpenting seakan-akan yang bersifat fisik material. Yang terpenting adalah apa yang dilambangkan oleh yang fisik dan material itu, khususnya tentang bait Allah, yaitu Allah sendiri dan segala kehendaknya. Bukan segala yang bersifat materi, bangunan, gedung, dan sebagainya. Sekaligus hal ini mengingatkan kita saudara-saudari bahwa segala sesuatu itu bersifat sementara di dunia ini. Semuanya pada waktunya akan berakhir. Manusianya, bangunannya, budayanya, yang tidak bisa hilang itu adalah Allah dengan segala kehendaknya, belas kasihnya kepada kita. Moga-moga kita tidak gagal fokus dengan mendewakan, memuja yang bersifat material, tapi melupakan yang utama, yaitu Tuhan sendiri yang kekal abadi. Semoga kita saudara-saudari diteguhkan untuk menjadi semakin berusaha untuk membangun nilai, membangun spirit daripada memuja, memegahkan yang bersifat material, yang bersifat fisik. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan dan membimbing kami melalui sabdamu untuk senantiasa tahu dan paham akan apa yang paling penting, yaitu Engkau sendiri dan segala kehendak-Mu di tengah dunia. Bukan hal-hal yang bersifat fisik dan material yang bersifat sementara. Tinggallah dalam diri kami, barui hati dan pikiran kami, agar kata-kata, sikap dan tindakan kami menghadirkan kasih dan kebaikan-Mu di tengah dunia. Sanggulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.